Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 170. Ya, kita akan membaca ayat yang ke-266. Ya. Malam Sabtu yang lalu kita sampai di ayat 265 dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-266 sampai 269. Insyaallah kita akan selesaikan ya 3 ayat pada malam hari ini. Baik. Ya, halaman 170 baris ke-7 dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin. Ayuhibbu ahadukum an takuna lahu hadiqatun ghina'un fiha min anwa'in nakhili wal a'nabi was thimari asyai'al katsir tajri min tahtihal anhar ay tamurrul anharu min tahtil asjariha lahu fiha min kulli samarat ay
yanbutu lahu fiha jami'us thimar wa min kulli zawjin bahijin wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa ay asabathu asy-syaykhukhah fa dha'ifa 'anil kasbi wa lahu awladun sigharun la yaqdiruna 'alal kasbi fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat ay asabatil kal hadiqah rihun 'asifatun syadidatun ma'aha narun fa akhraqatis thimar wal ashjar ahwaja ma yakunul insan ilaiha kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun ay masalu hadzal bayan al wadih fi hadzal masal ar ra'i' al muhkam yubayyinullahu lakum ayatihi fi kitabihi al hakim likai tatafakkaru wa tatadabbaru bima fiha minal ibari wal izad wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-266 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita beberapa bukti ya ataupun tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya yang mana Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan segala sesuatu ya yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh makhluk yang namanya manusia ya sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ya seolah-olah menanyakan kepada kita selaku hambanya Allah katakan ayawaddu ahadukum ya apakah ya salah seorang di antara kamu ya suka ya ataupun ingin antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin ya memiliki apa ya kebun yang mana kebun itu di dalamnya ada apa ya jannatun min nakhil pohon kurma wa a'nab dan juga pohon apa anggur ya jadi Allah bertanya apakah kalian di antara kalian yang ingin ataupun suka memiliki kebun yang mana kebun itu di dalamnya tumbuh ya bermacam-macam pohon kurma dan juga bermacam-macam pohon apa? Pohon anggur. Ya, tuh. Di sini ditafsirkan oleh ya Syekh Muhammad Ali As-Subuni kata beliau ayuhibbu ahadukum ya apakah suka ya salah seorang di antara kamu ini antakuna lahu hadiqatun ya memiliki sebuah apa kebun ya atau memiliki sebuah hadiqah taman ya tuh ghinaun fiha min anwa'in nakhili wal a'nab ya yang mana taman atau kebun tersebut ya ditumbuhi oleh bermacam-macam pohon kurma dan juga ditumbuhi oleh berbagai macam pohon apa? Pohon anggur. Ya. Kan kita tahu ya, jenis kurma itu aja macam-macam. Ya. Yang di Madinah atau di Mekah kita kenal aja tuh banyak. Ya. Yang paling bagus ada kurma namanya kurma ajwa. Ya. Dari kurma ajwa aja ini ada bermacam-macam jenisnya dan harganya pun bervariasi. Tentunya yang paling bagus paling mahal. Ya. Nah, kalau dalam tingkatan jenis kurma ajwa yang paling bagus itu kita kenal adanya nama kurma ajwa aliyah. Ya, ajwa aliyah itu harganya bisa sampai 250 real per kilo. Ya, kalau kita kalikan 500 ya, 5.000 aja 1 real berarti berapa? 1 juta. Ya, sekilo 1 juta. Ya kan? Mahalan dia meduran kan? Ya kan? Durian masih ratusan, nanti 1 jutaan tuh. Ya, nanti ada lagi
ya yang tingkat 2, 3 itu ya namanya sama adalah ajwa, itu baru ajwa doang. Ya, ada lagi nanti ada namanya kurma ambar ya yang gede-gede itu. Ya, ambar itu sampai kayak pinang tuh gedenya itu. Ya, ada lagi nanti apa namanya itu sukari. Ya, tuh macam-macam lah. Itu jenis kurma aja macam-macam ya, sama dengan jenis padi ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran atau kekuasaan Allah dari satu jenis nama kurma aja udah macam-macam nama itu harga dan tingkatan-tingkatannya ya. Nah, ada lagi nanti ya pohon anggur ya kan? Pohon anggur macam-macam enggak? Macam-macam. Ada anggur merah ya, ada anggur hijau. Yang merah, yang hijau, ada yang manis, ada yang asem, ya kan? Tuh, itu macam-macam tuh. Ya. Nah, itu kalau bukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mampu ya untuk menciptakan segala sesuatu, enggak mungkin itu bisa terjadi. Ya, tuh. Satu nama namanya sama, kurma namanya sama, anggur tapi macam-macam apanya? Level-levelnya. Ya, jenis-jenisnya. Padi juga begitu tuh. Ya, kenapa di sini dicontohkan dalam Al-Qur'an kurma sama anggur? Ya, karena memang orang sono makannya bukan nasi ataupun beras, ya. Banyak makan itu buah-buahan tuh. Ya, tuh. Makanya dijelaskan oleh Allah, apakah salah seorang di antara kamu suka ketika diberikan atau dikaruniakan sebuah kebun ya ataupun taman yang mana taman tersebut ditanami berbagai macam jenis kurma dan juga jenis apa? Anggur tuh ya, tuh. Wasthimar asyai'al katsir. Ya, yang nantinya akan menghasilkan ya buah yang sangat apa? Banyak. Ya, ya kalau kita kan manusia nanam pohon kalau enggak ada sesuatu yang bisa kita ambil kayaknya kurang enak kan begitu. Ya, kecuali pohon-pohon yang memang digunakan untuk tempat berteduh di taman lain lagi. Ya. Tapi kalau kita bertanam di kebun ataupun di ya sawah, biasanya kita tanam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita apain? Ambil hasilnya. Ya, entah itu buah-buahan ataupun dari jenis apa? Sayuran ataupun dari padi yang bisa kita ambil manfaatnya tuh. Ya, tuh. Baik. Bukan saja satu kebun ya yang banyak ditanami oleh berbagai macam jenis kurma dan jenis anggur. Ya, Allah katakan tajri min tahtihal anhar. Subhanallah. Ya, yang di bawah pepohonan itu tuh ya mengalir di bawahnya apa? Al-anhar, sungai-sungai. Coba gimana yang indah tuh. Ya, kita bikin rumah aja tuh. Ya, kita dekor rumah kita ya, di bawahnya ada kayak semacam aliran air kan gitu. Ya, itu nampak kelihatan indah saja. Padahal itu buatan siapa? Manusia. Ya. Nah, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala ya menumbuhkan tumbuhan atau tanaman ya yang berbagai macam jenis tumbuhan yang ada itu dan buahnya sangat banyak, di bawahnya dialirin apa? Sungai-sungai yang mengalir di bawah pohon tersebut itu. Ya. Kalau rumah sekarang mana ada? Ya, rumah kita bawahnya apaan? Sungai. Yang ada sampingnya kalenan kayak rumah saya itu. Ya, kalenan tuh lain. Ya, itu banyak ya mutiara-mutiara yang lewat itu. Ya, tuh. Tapi kalau namanya sungai udah susah zaman sekarang. Ya. Tapi bagi Allah itu bukan sesuatu yang apa? Yang susah. Ya, yang gampang bagi Allah ya didekor sama Allah tuh ada satu kebun di bawahnya diapain? Dibuat sungai yang mengalir di bawah pohon-pohon tersebut tuh. Ya, tuh. Baik. Ai tamurrul anhar min tahti asyjariha. Ya, yaitu apa? Tamurrul anhar. Ya, dilewati oleh apa? Sungai-sungai ya yang mengalir di bawah pada tahta asyjariha, di bawah pohon-pohon yang tumbuh di atas kebun ataupun taman tadi. Gimana enggak indah coba? Ya, suatu yang sangat indah tuh, ya.
Setelah tumbuhi oleh tanaman yang banyak, ya, jenis-jenisnya, dan juga ya dihiasi dengan sungai-sungai yang begitu indah, lahu fiha min kullis samarat. Tuh, ya. Pada tanaman atau tumbuhan itu, ya, di dalamnya apa? Min kullis samarat. Ya, dihasilkan berbagai macam apa? Buah-buahan yang banyak jenis dan macam-macamnya itu. Ya, jadi tadi saya katakan bukan hanya sekedar tanaman yang tidak menghasilkan apa-apa, ya, tapi tanaman yang bisa diambil manfaatnya berupa buah-buahan dari hasil kebun yang kita tanam itu tuh, ya. Tuh. Ayyan butulahu fiha jami'us simari, ya, tuh, yang pada tanaman atau tumbuhan tersebut, ya, menghasilkan berbagai macam apa? Buah-buah. Wa min kulli zaujim bahij, dan jenis-jenis buah yang akan dihasilkan dari pohon yang sangat indah tersebut tuh. Ya. Jadi kalau kita lihat kan pohon kurma bentuknya kayak pohon palem daunnya kan begitu. Ya, tapi kalau pohon anggur daunnya kan merambat tuh. Ya, kayak pohon apa? Kayak pohon pare ya. Ya, itu kan indah kelihatannya tuh. Ya, apalagi saat ya pohon-pohon kurma atau pohon-pohon anggur itu lagi apa? Lagi panen, ya, lagi berbuah. Ya, dan itu berbuahnya biasanya itu nanti pada musim apa? Musim panas kalau pohon kurma itu. Ya, musim dingin nggak tumbuh dia, nggak berbuah, bukan nggak tumbuh. Ya, tapi nggak menghasilkan buah, ya. Kayak bapak-bapak yang pada umroh kalau mau cari kurma yang baru itu datangnya waktu kapan? Musim panas, ya. Kalau sekarang itu kurma yang hasil dari musim panas yang tahun lalu, ya. Tahun sekarang belum belum ada, ya. Anggur begitu juga, ya. Tuh. Baik. Wa asabahul kibaru, ya, walahu dzurriyyatun du'afa. Tuh, ya. Wa asabahul kibaru, ya. Itu kan yang namanya tanaman atau tumbuhan yang kita tanam itu untuk mendapatkan hasilnya itu kan enggak apa? Enggak sebentar, ya. Tidak makan waktu yang cukup sebentar, tapi membutuhkan waktu yang agak lama, apalagi pohon kurma, ya. Nah, ketika itu ditanam, kata Allah, wa asabahul kibaru, ya, kamu sudah mencapai usia apa? Al-kabir. Apa itu? Tua. Ya. Usia sudah datang waktu apa? Tua. Artinya dia tidak mampu untuk bekerja atau melakukan berbagai macam apa? Usaha yang mestinya dia kerjakan. Kenapa? Karena di sini dikatakan asabahul kibar. Dia sudah mencapai usia yang lanjut, ya. Tuh. Akan tetapi walahu dzurriyyatun du'afa. Ya, dia itu punya apa? Ya, keturunan, ya. Tuh, anak-anak tapi du'afa yang masih apa? Ya, masih agak lemah. Ya, tuh. Nah, biasanya juga orang tua kalau udah tua kan kemampuan daya kerjanya pasti akan apa? Menurun. Ya, tidak seperti apa? Usia-usia yang masih apa? Muda. Ya, nah kalau udah tua pasti kinerjanya pasti akan menurun. Kenapa? Tenaga udah mulai berkurang, ya, sehingga hasil kinerja yang akan dihasilkan akan menurun, ya, ketimbang anak-anak yang masih muda. Tapi dia di sini punya anak, ya. Ai asabathu syuykhukhah, ya, atau dia sudah mencapai usia yang lanjut. Kalau bahasa Arabnya namanya syaikhukhah itu, ya. Fa dha'ifa anil kasbi, sehingga karena dia sudah lanjut usia menyebabkan apa? Lemah atau tidak mampu untuk bekerja, ya. Walahu auladun sighar la yaqdiruna 'alal kasbi. Dia punya anak, tapi anak yang dia miliki masih dalam keadaan apa? Kecil yang belum mampu, yaqdiruna 'alal kasbi, belum mampu untuk bekerja. Tuh, ya. Tua, punya anak masih kecil, ya, dia belum mampu untuk bekerja, ya. Tuh. Baik.
fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ya, tuh. Fa asabaha, maka kebun, ya, yang di dalamnya ada tumbuhan kurma dan juga anggur, ya, tuh asabaha i'sar, ya, kena tiupan angin yang sangat apa itu? Yang sangat dahsyat, ya. Angin yang sangat besar, ya, tuh. Fihi narun, yang disertai apa? Api, ya. Bukan angin saja tapi angin yang sangat panas, tuh, ya. Fahtaraqat, maka menyebabkan apa itu? Tumbuhan atau tanaman yang ada di dalam kebun itu menjadi apa? Menjadi mati atau terbakar lantaran terkena angin yang sangat panas tuh. Di sini diibaratkan, ya, ada apinya. Ya, kalau angin nggak ada apinya sih, karena angin yang sangat panas diibaratkan seperti api itu, ya. Ai asabatil kal hadiqah, ya, kebun, ya, ataupun taman yang di dalamnya ada berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, ya, di antaranya kurma dan anggur itu, ya, asabatil kal hadiqah rihun asifatun syadidatun, ya, kena tiupan angin yang sangat kencang, ya, yang sangat dahsyat, kita nggak bisa bayangin. Ya, biasanya tuh kalau lagi ada angin, contohnya angin puting, jangan angin puting beliung lah. Ya, kita lihat beberapa waktu nih, lagi musim hujan sekarang tuh ada angin yang agak kencang kan. Ya, kita lihat tuh tumbuhan yang begitu kekar, yang gede, yang gagah bisa apa? Bisa tumbang. Ya, tuh. Padahal baru hanya dengan tiupan apa? Angin saja. Ya. Nah, itu atas kekuasaan siapa? Allah. Ya. Tuh. Jadi Allah ketika ingin melakukan sesuatu itu bagi Allah apa? Gampang saja. Ya, kemarin kan sudah kita pelajari. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, kata Allah. Ya. Nah, Allah jika berkehendak untuk menjadikan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Ya. Tumbuhan yang begitu besar tuh, yang kita kalau buat meluk aja tuh, ya, tuh tumbuhan seperti pohon beringin, pohon apa tuh, pohon sawo bisa apa? Bisa tumbang, ya, bahkan sampai ke akar-akarnya. Ya, bayangkan, ya, itu kalau menggunakan alat berat, kiranya alat berat juga nggak bakal mampu itu. Ya, tapi dengan tiupan angin yang begitu dahsyat, itu pohon segede apapun bisa apa? Bisa tumbang. Ya, tuh. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan perumpamaan seperti ini tuh ada satu pohon, ya, satu kebun yang di dalamnya berbagai macam jenis tumbuhan, ya, apa namanya, kurma dan tumbuhan anggur, ya, sementara si pemilik itu udah mencapai usia tua, dia nggak punya apa tuh kemampuan untuk bekerja lagi, punya anak, anaknya juga masih kecil yang tidak mampu untuk apa? Bekerja, ya, apa tuh, untuk mengelola kebun ataupun, ya, taman yang sudah tumbuh apa tuh, pohon kurma dan pohon anggur tadi, ya. Lalu itu apa? Itu tertiup angin. Nah, ini apa maksudnya di sini? Ya, ternyata, ya, ma'ahanarun fahtaraqatis simar wal ahjar, ya. Maka menyebabkan apa? Seluruh tuh, ya, tumbuhan atau tanaman yang ada di dalam apa itu? Kebun atau taman tadi menjadi apa itu? Ya, menjadi terbakar ataupun menjadi apa itu? Ya, kalau kita bilang apa namanya? Kalau tumbuhan itu apa ibaratnya? Kering. Ya, tuh. Akhirnya daunnya jadi kering, menyebabkan tumbuhan itu menjadi apa? Menjadi mati. Itu kan gampang saja tuh buat Allah. Ya, tuh. Ya. Baik. Fahtaraqatis thimar, buah-buahannya juga, ya, menjadi apa tuh? Ya, kering. Tumbuhannya juga akhwaja ma yakun insan ilaiha, ya, terhadap sesuatu yang memang awalnya dibutuhkan oleh siapa? Oleh manusia. Ya, tuh. Kita, ya, tuh petani udah ngarep banget kan. Ya, udah nungguin nanam padi sekian bulan, ya. Tahu-tahu udah dikit lagi mau panen, tahu-tahu apa?
ya gagal panennya. Ini suatu yang apa? Yang biasa, ya itu. Kenapa? Karena itu sesuatu itu yang ada di dunia ini semuanya ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di akhir ayat ini Allah jelaskan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, yang demikian itu kata Allah, yubayyinullahu lakum. Allah menjelaskan kepada kalian apa al-ayat sebagai suatu tanda, ya, sebagai suatu bukti agar apa? La'allakum tatafakkarun. Agar kalian mau apa? Mau berpikir, ya, agar kalian mau merenungkan, ya. Jadi segala sesuatu apapun yang sudah ada di dunia ini belum pasti kita bakal masih apa? Menikmatinya. Kenapa? Karena kesemuanya itu adalah tergantung apa? Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia Pak biasa mengharapkan sesuatu yang enak-enak di dunia ini. Ya, nggak ada yang kita harapin yang nggak enak. Ya, kita nanam pohon durian, pengennya kita juga nikmatin dong. Ya, hasil pohon durian yang kita tanam. Ya, tapi apa? Kita udah keburu tua. Ya, punya anak, anak masih kecil. Ya, akhirnya nggak diolah. Tahu-tahu dia apa? Disapu ame angin yang sangat besar ketika itu. Hasilnya apa? Jangan kita katakan, oh kalau gitu kita sia-sia dong nanam. Tidak. Ya, itu adalah suatu tanda segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nggak bisa kita bergantung kepada siapa selain Allah. Ya, kita hanya bergantung dan bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehebat apapun tuh kebun yang kita tanami dengan pupuk apapun, kalau Allah bilang nggak bakal panen, bisa panen nggak? Nggak bisa. Ya, tuh tadi kebun tuh udah ditumbuhi oleh bermacam-macam pohon kurma, ya, dan juga pohon anggur, ya, udah pada tumbuh besar dan berbuah sangat indah, ya. Tahu-tahu apa? Disapu bersih dengan apa? Sekejap tiupan angin, ya. Seperti yang terjadi kemarin tuh di daerah mana tuh? Negara Hong Kong, ya. Ada angin puting beliung tuh, ya, muter, ya kan? Itu hancur semua itu, ya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan sih di negara kita di kampung kita ini enggak terjadi yang namanya apa? Angin puting beliung. Nauzubillah min zalik, ya. Tuh, baik. Ai mislu hadzal bayan al-wadih. Ya, perumpamaan yang jelas seperti ini fi hadzal masal dalam perumpamaan ini ar-ra'i al-muhkam yubayyinullahu lakum ayatihi, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayatihi tentang tanda-tanda, ya, fi kitabihi al-hakim yang ada dalam Al-Qur'an likai tatafakkaru wa tatadabbaru agar kalian mau berpikir wa tatadabbaru dan mau merenungkan bima fiha minal ibar wal izat atas segala macam bentuk apa nasihat, ya, yang ada dalam ayat yang ke-266 ini. Artinya sekali lagi saya katakan kita nggak bisa bergantung dengan apa sesuatu yang kita inginkan. Ya, kita usaha aja banting tulang, ya, peras keringat setiap hari belum tentu kita pasti dapat rezeki, ya. Nah, apalagi orang yang nggak mau bekerja. Ini orang udah nanam, udah punya kebun cakep, ya, dikasih pupuk yang indah, pohon-pohon yang ditanam pohon yang bisa menghasilkan buah, ya, udah berbuah, tahu-tahu dia udah tua, tahu-tahu apa? Anak kecilnya belum bisa ngapa-ngapain, akhirnya apa? Disapu dengan apa? Sekali tiupan angin saja, ya. Jangan kita apa? Berputus asa terhadap apa? Kehendak ataupun, ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu namanya rahmat Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap apa? Ya, rauhillah, karunia Allah. Ya, karena ya tidak ada orang yang berputus asa kecuali siapa? Orang-orang kafir lah yang selalu berputus asa terhadap kehendak ataupun keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Baik, selanjutnya ayat yang ke-267.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ini buat kita nih. Ya, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ya, hendaklah kalian menginfakkan ya sebagian rezeki kalian ya yang baik-baik dari yang kalian usahakan. Ya, jadi perintah Allah kepada kita untuk menginfakkan sesuatu yang baik dan halal. Ya, orang banyak sekarang dapat duit dari yang haram diinfakin, bukannya pahala yang dapat. Ya, tapi apa? Dosa. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan dari cara yang apa? Yang haram. Ya, kalau yang halal ini perintah Allah nih, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ya, tuh. Ay anfiku minal halali at-thayyib minal malil ladzi kasabtumuh, kata ya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yaitu apa? Menginfakkanlah ya sesuatu yang halal dan yang baik. Ya. Dari mana? Dari harta yang engkau dapati dengan sebab engkau apa? Berusaha atau bekerja. Ya. Jadi tidak diminta kita menginfakkan ya suatu harta yang kita dapat dari yang mana? Dari yang haram. Ya, udah haram bagi-bagi orang lagi. Ya, kita kalau membagi sesuatu ke orang yang baik-baik, ya, jangan yang haram atau jangan yang jelek, ya, kita kasih orang bakal kebagian enggak? Enggak. Ya, nah orang mah mana tahu. Namanya dia dikasih, ambil enggak? Ambil aja kalau memang itu halal untuk kita ambil. Ya, tapi kalau enggak halal untuk kita ambil, kita tahu tuh orang jahat, orang-orang yang memberi sesuatu lantaran ada sesuatu yang lain, jangan kita ambil. Ya, kalau itu namanya bentuknya riswah. Apa itu riswah? Nyogok. Ya, orang nyogok itu Nabi udah ancam ar-rashi wal murtashi finnar. Ya, orang yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya apa ya? Allah bakal cemplungin di dalam api neraka. Tapi kalau rezeki ada yang ngasih, ya, ada orang habis untung, ya, dapat tender, dapat obyekannya jebol, gitu kan? Kita dikasih hadiah, ambil gak? Ambil, ya, bukan ada embel-embel yang dia inginkan, ya, seperti ayat yang udah kita baca kemarin tuh, ya. Baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kamu dari mana? Dari hasil bumi. Ya, entah itu kita punya hasil tanaman atau hasil kebun, ya, yang menghasilkan sesuatu. Nah, itu kita apain? Ya, kita bagiin. Ada orang punya pohon jambunya apa itu? Panen banyak. Ya, kasih tetangga yang cakep-cakep. Ya, jangan yang modrok, yang busuk baru dikasih apa ya? Yang komeng-komeng dikasih orang habis makan kampret itu. Ya. Jangan, nanti ada penjelasannya nih di sini nih, ya. Tuh. Ai wa min thayyibati ma akhrajna lakum minal hubub wasimar. Ya, yaitu dari sesuatu yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian minal hubub. Ya, dari jenis apa itu? Biji-bijian wasimar dan juga dari jenis apa? Buah-buahan yang ada. Ya, Allah kasih bibit yang cakep, hasilnya cakep. Kalau panen bagi orang, ya, Allah kasih bibitnya cakep tuh, buah jambu, buah mangga, ya, begitu panen tumbuh bagi orang. Tuh, suruh diapain? Diinfakin, ya, tuh. Ya. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Janganlah engkau, ya, tuh, mengikuti atau memberikan sesuatu untuk kalian infakkan tapi yang apa ya? Yang jelek-jelek, ya, yang udah nggak layak untuk dibagi orang kita kasih orang, ya. Makanya kan Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, ya, tuh, apa namanya dalam juz yang keempat tuh? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya, bukanlah dikatakan sesuatu yang baik ya ketika kamu baru bisa menginfakkan sesuatu yang apa? Yang kamu suka.
Ya, kalau kita ngasih sesuatu kepada orang yang enggak kita suka, wah biasa itu. Kita udah nggak pakai tuh barang, buahan udah nggak kita demen, ngeliatnya nggak demen, apalagi makannya baru kita kasih orang. Nah sekarang kita ukur diri kita mau nggak dikasih orang kayak gitu? Ya, kita mau nggak digituin orang? Pasti kita ya nggak bakal nggak bakal mau. Nah ini tadi ya, ini akan digambarkan dalam Al-Quran ini nih, ya. Aywala taksudu ar-rad'u al-khasis, ya, dan janganlah engkau taksudu, ya, sengaja, ya, memberikan sesuatu yang busuk dan jelek, ya, tuh fatasaddaqu minhu, ya, dan engkau langsung apa? Langsung menginfakkan atau menyedekahkan sesuatu yang jelek atau yang buruk tadi, ya. Itu kan nggak masuk akal, ya. Kita ngasih orang yang nggak baik, kita mau nggak digituin sama orang, dikasih sesuatu yang nggak baik, pasti kita bakal apa ya, bakal ngedumel, ya, bakal ngomong tuh. Maka di sini dikatakan walastum bi akhidhihi illa an tukmidu fihi. Nah kata Allah nih, walastum bi akhidhihi, kalian pun tidak akan mengambil sesuatu yang buruk tadi illa an tukmidu fihi, kecuali kalian akan memejamkan mata kalian. Kita kalau dikasih, ya, jangankan dikasih Pak, ngelihat sesuatu yang nggak enak aja, enak nggak kita lihat? Ya, jangankan dikasih, kita disuruh ngelihat yang nggak enak, enak nggak kita lihat? Kita buka mata kita, enak nggak? Nggak enak. Apalagi kita disuruh apa? Menerima sesuatu yang nggak enak, pasti mata kita apain? Patuk midufi, mata kita meremin. Ya, kenapa? Wah, yang jelek nih, buat apa nih gua masa lihat dia tuh jelek gitu kan gitu. Ya, tuh, itu contoh digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ailastum taqbalunahu. Ya, kalian tidak akan menerima lau a'taitumuhu, ya, seandainya mereka memberikannya illa idza tasahaltum wa aqmattum al-basar. Ya, kecuali kamu mau menerima tapi dengan apa? Dengan sikap kamu memejamkan matanya. Ya, atau kita nolehkan muka kita, ya, ya udah sini dah gua ambil nggak apa-apa dah. Nah, ya kan seperti itu tuh. Kenapa? Kita aja nggak seneng, ya, kita aja nggak suka diberikan sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai kita menginfakkan, ya, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang nggak kita suka, ya. Ukurannya adalah diri kita. Ketika kita nggak suka, pasti orang lain juga nggak suka, ya. Tuh, baik. Wa'lamu, maaf, fakaifa tu'adduna minhu haqqullah, ya, bagaimana mungkin, ya, kalau kamu kok, ya, bisa melakukan seperti itu padahal itu adalah hak Allah, ya. Tuh, harta yang kita miliki, sesuatu yang kita miliki itu kan ada hak orang lain enggak? Ada hak orang lain, ya. Wa atu haqqahu yauma hasadih, kata Allah kan gitu. Wa atu haqqahu, dan berikanlah hak, ya, kepada orang lain yauma hasadih, saat sudah dalam keadaan apa? Panen. Ya, jangan hasil panen yang jelek-jelek kita ambil, yang jelek kita kasih orang, yang bagus-bagus kita apain? Kita ambil buat kita, jangan, ya. Kita ukurannya adalah diri kita. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, orang lain pun demikian ingin mendapatkan sesuatu yang apa? Yang baik-baik, ya. Makanya akhir ayat ini Allah katakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ya. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu maha kaya dan maha terpuji, ya. Artinya lu ngasih orang jelek, masih ada Allah yang akan memberikan sesuatu saat nanti yang baik, ya. Pasti Allah itu enggak apa ya, enggak tidur, ya. Allah melihat, Allah mencatat segala macam bentuk kebaikan-kebaikan atau keburukan yang kita lakukan ini, ya. Karena di mana saja Allah selalu apa? Mengawasi kita, ya. Tuh, ai annahu subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an nafaqatikum, maha kaya atas segala macam bentuk infak yang engkau berikan, hamidun, ya, maha terpuji, yujazil al muhsin afdalul jaza, dan akan memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik sebaik-baik ganjaran, ya. Kita ngasih orang jelek berarti pahala jelek, ya, dikit juga Allah bakal kasih. Tapi kalau kita memberi sesuatu yang baik, yang bagus,
maka Allah akan apa? Ya, yujazil muhsin afdalul jaza, membalas ya pemberian kepada orang yang berbuat baik dengan apa? Balasan yang lebih baik lagi ya. Nah, itu ya ada tiga nasihat, maaf dua nasihat ya dalam ayat yang kita baca ini, ayat yang ke-266 dan 267. 266 menyatakan segala sesuatu yang kita usahakan ya, sehebat apapun, seindah apapun ya, kita nggak bisa menjadikan suatu itu patokan suatu hal yang pasti bakal kita nikmatin ya. Dan kita juga yang kedua tidak boleh atau dilarang oleh Allah memberikan sesuatu yang tidak halal, yang jelek, yang buruk ya, kita berikan kepada orang lain. Kalau kita mau memberikan kepada orang lain, berikanlah dari yang halal dan juga yang baik-baik, sehingga apa? Sehingga Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita agar kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua agar kita selalu memberikan sesuatu yang terbaik, khususnya kita di bulan apa nih? Di bulan Rajab ini. Bulan Rajab adalah bulannya sedekah. Ya, dalam suatu hadis Nabi katakan, barang siapa yang memberikan sedekah kepada saudaranya di bulan Rajab ini, Allah akan bangunkan istana di surga Firdaus ini. Luas istananya itu seluas maddal basar, seluas mata memandang kita. Ya, makanya jangan kita hilangkan, kita diberikan kesempatan di bulan Rajab ini untuk kita memperbanyak sedekah kita ya, yang kecil, yang besar ya, yang pasti sesuatu yang memberikan manfaat buat orang lain ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian summa hazarallahu taala min waswasi syaitan. Insyaallah kita akan baca pada malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan dua ayat yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya. Ya. Nah.